Mesti hati-hati nih kalau sampai dipaksa sama DC pinjol kredivo buat tanda tangani surat pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal ngebahas tentang aplikasi pinjaman online yaitu di Kredivo dan solusi ketika gagal bayar atau telat bayar di Kredivo. Oke teman-teman, kita tahu ya kalau aplikasi pinjol Kredivo itu adalah aplikasi pinjaman online yang cukup banyak digunain sama orang-orang. Selain pinjaman online, Kredivo ini juga ada fitur pay later yang lumayan populer. Ya, yang namanya pay later itu gampang banget ya buat kita pakainya, buat kita gunain. Tapi kalau udah giliran waktu bayar, susah. Kemudian banyak juga nih keluhan-keluhan mengenai bunga yang tinggi pada pinjaman online seperti Kredivo. Sehingga karena bunganya yang tinggi itu jadi sulit nih buat membayar utang. Dan ini tuh memang benar ya teman-teman. Kalau bunga pay later dan pinjaman-pinjaman online itu memang gak bisa diremehkan. Karena nilai bunganya itu yang besar banget. Namun di video ini kita bakal bahas solusi ketika teman-teman ini gagal bayar atau telat bayar di pinjol. Buat teman-teman yang saat ini menggalbah ini, kalian mesti tetap tenang dan jangan terburu-buru atau gegabah dalam mengambil tindakan saat kalian ini gagal bayar atau telat bayar. Jika memang teman-teman ini gak ada uang buat bayar tagihan yang udah jatuh tempo, maka ya udah gak apa-apa. Jangan keburu-buru buat dibayar hutangnya dengan kalian melakukan tindakan impulsif seperti kalian bakal langsung cari dana talangan di tempat lain atau di pinjaman online yang lain. Karena masalahnya bakal semakin panjang dan besar nih ketika kalian ini menggunakan metode gali lubang dan tutup lubang buat kalian menutupi hutang saat ini dengan cara pinjol di tempat lain. Justru kalau seperti ini, utang kalian ini teman-teman jadi semakin besar dari utang kalian yang sebelumnya. Kemudian, jika teman-teman ini dapat kasus nih di mana DC lapangannya datang ke rumah kalian buat menagih utang, terus mereka ini meminta agar kalian menandatangani surat pernyataan, maka diingatkan buat teman-teman untuk jangan melakukan tindakan apapun ketika dihadapkan dengan surat pernyataan dari pihak pinjol Kredivo. Kemudian teman-teman bisa menolak surat pernyataan ini buat ditandatangani ketika suratnya itu kalian baca dan berisi hal-hal atau klausul-klausul yang gak dapat dipenuhi buat kalian. Contoh nih seperti kalian menandatangani surat perjanjian pembayaran di tanggal tertentu. Teman-teman harus berhati-hati dalam menandatangani surat pernyataan karena bisa aja nih suratnya berisikan klausul-klausul yang berbahaya seperti penyitaan aset berharga kalian. Jadi lebih baik capek sedikit ketika kalian ini membaca isi dari pernyataannya daripada kalian terjerumus ke dalam masalah yang lebih besar karena kalian gak baca surat pernyataan dan langsung kalian tandatangani. Jadi penting ya buat meningkatkan wawasan dan juga literasi kalian. Jadi teman-teman, sebenarnya galbah itu menakutkan hanya untuk orang-orang yang gak mengerti bagaimana cara mengatasinya. Kemudian kalau udah tahu kalau galbah itu bukanlah sesuatu hal yang besar dan bukanlah sesuatu yang semenakutkan itu, maka teman-teman jadi bisa lebih santai dan juga gak stres ketika kalian ini menghadapi situasi gagal bayar atau telat bayar dikarenakan keadaan karena uangnya yang gak ada. Sehingga penting nih buat kalian untuk memperbanyak wawasan dan juga literasi mengenai apa aja resiko ketika kalian ini hutang terus gak bisa bayar di pinjaman online. Kemudian dengan pemahaman yang baik yang kalian miliki, maka kalian bisa menghadapi penagihan dengan lebih tenang ketika ditagih sama pihak DC atau debt collector. Jadi teman-teman, kalian gak perlu terlalu takut ataupun panik jika memiliki hutang di Kredivo. Jika kalian memang gak punya uang, maka kumpulkan aja dulu sedikit demi sedikit. Gak perlu memaksakan diri dengan cari dana talangan atau bahkan sampai mencari uang secara tidak halal. Ingat ya teman-teman, karena masalah hutang piutang itu hanyalah masalah perdata dan bukanlah masalah pidana. Jadi jangan hanya karena masalah perdata seperti ini sampai membuat teman-teman jadi menyakiti diri kalian sendiri. Jadi melukai diri kalian sendiri atau bahkan sampai ikut melibatkan luka pada orang lain. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.